Kami dari kelompok 5 terdiri dari Sarlina Sagala, Cynthia Sari, Balkis Alawi Salmila, Aprilia Syahrani, Johnson Sangapta, Rael, dan Adrian Ikhwanda. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan, yaitu apa sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi, bukan hanya kegiatan sehari-hari saja. Energi juga dibutuhkan oleh hampir setiap bidang kehidupan. Sumber energi dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sumber energi yang paling banyak digunakan dapat dilihat oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Energi listrik. Ini besarnya dari beberapa joule sampai ribuan hingga jutaan joule. Sumber energi listrik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan listrik. Hasil konversi tersebut dapat berupa energi mekanik, listrik, dan panas. Contoh sumber energi listrik adalah baterai, aki atau akumulator, generator, dan dinamo. Baterai dan dinamo merupakan sumber energi yang kecil, sedangkan aki dan generator punya sumber energi yang besar. Yang kedua, energi alam. Benda yang menghasilkan energi matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar dapat kita temui di alam. Selain matahari, api, dan listrik juga contoh dari sumber energi panas. Sumber energi alam lainnya adalah air, angin, dan panas bumi. Contoh sumber energi alam adalah matahari, air, panas bumi, biomasa, panas laut, gelombang laut, dan ombak. Sumber energi banyak memberikan manfaat pada manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sumber energi adalah asal dari suatu daya atau tenaga yang digunakan untuk proses kegiatan manusia. Segala sumber energi yang ada pun dikembangkan oleh manusia sehingga bisa menghasilkan berbagai hal. Sumber energi matahari untuk mengeringkan pakaian. Sumber energi air dapat memberi kehidupan bagi semua makhluk di bumi. Sumber energi angin bermanfaat untuk membantu penyerbukan tumbuhan. Sumber energi listrik berguna bagi sebagian besar kegiatan manusia, dan minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Dampak sumber energi bagi kehidupan adalah sumber energi akan cepat habis jika digunakan untuk manusia. Sumber energi akan banyak diperlukan oleh manusia sehingga memicu berbagai. B. Konsumsi energi. Konsumsi energi untuk kegiatan berkonsumsi antara pengeluaran energi pada saat kerja dan pengeluaran energi pada saat istirahat. Ukuran konsumsi energi dibagi dengan cara tidak langsung, yaitu dengan pembentukan tekanan darah, aliran darah, komposisi kimia dalam darah, temperatur tubuh, tingkat penguapan, dan jumlah udara yang dikeluarkan oleh paru-paru. Perhitungan konsumsi energi untuk setiap cara kerja merupakan selisih antara besarnya energi pada saat bekerja atau ET terhadap besarnya energi pada saat istirahat atau EI, dan dihitung dengan P9 menggunakan persamaan 2, yaitu KE sama dengan ET kurang EI. Dampak konsumsi energi bagi kehidupan adalah menipisnya cadangan sumber daya alam, hujan asam, dan dampak turunan yang lain, yaitu dengan seperti gelombang pasang, perubahan iklim, rusaknya segala ekosistem, dan melonjaknya harga minyak, dan lain-lain. Ketersediaan sumber energi. International Energy Agency mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak pernah terputus dengan harga yang terjangkau. Secara umum, tahanan energi kita kurang lebih 6. Hampir tahan karena masih banyak mengimpor suatu energi fosil, yaitu dengan jenis LPG, BBM, bensin, dan minyak mentah. Ketersediaan energi berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketersediaan energi akan diukur dengan ketersediaan energi nasional, yaitu availability, accessibility, affordability, dan accessibility. Potensi yang dapat digunakan untuk mencapai suatu ketersediaan energi adalah kita harus menggunakan panas matahari. Tetapi kita tidak lagi bergantung pada sumber energi fosil, yaitu dengan rangkuman sebagai berikut. Ketersediaan energi adalah suatu kondisi yang kita mampu memenuhi segala sesuatu kebutuhan yang dimiliki kita masing-masing.
Dan ada juga dampak keterbatasan energi, yaitu A. Krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan dalam suatu persediaan sumber daya energi ke ekonomi. Krisis energi ini biasanya mengarah kekurangan seperti minyak bumi, listrik, atau sumber daya alam lainnya. Krisis energi ini memiliki akibat pada ekonomi dengan banyak resesi disebabkan oleh krisis energi dalam berbagai bentuk. Dan ada juga pertanyaan dari berbagai manusia, mengapa krisis energi terjadi? Ya, di sini kita simpulkan krisis energi terjadi karena sebuah fenomena terjadinya kekurangan atau gangguan pada kemudian pasokan sebuah energi, yang kemudian berdampak pada sebuah bidang ekonomi. Dan ada juga penyebab krisis energi yang dengan terbatasnya persediaan bahan bakar fosil, yaitu seperti minyak, gas, batu, bara karena mengkonsumsi yang berlebihan, maka dapat membebani sumber daya air, dan oksigen juga dapat menyebabkan polusi, dan diikuti dengan suatu geliat ekonomi pasca saat maraknya pandemi. Faktor yang serta ikut andil dalam munculnya krisis energi dapat dilihat dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran energi yang didorong oleh pesatnya laju pertambahan penduduk dan pesatnya industrialisasi. Dunia dapat mengakibatkan perkurasan cadangan energi dalam jumlah yang besar, khususnya energi fosil yang merupakan sumber energi utama dunia. Yang B, dampak krisis energi. Dampak krisis energi bisa dilihat dari beberapa negara yang telah mengalami pandemi COVID-19. Namun pemulihan ekonomi tidak dibarengi dengan pasokan energi yang memadai. Hal ini menyebabkan dampak dari krisis energi. Yang pertama, dampak penggunaan energi yaitu A. Polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan fosil. Akibat pembakaran, produksi karbon dan gas-gas rumah kaca meningkat sehingga menimbulkan pemanasan global atau global warming, yang efeknya telah dirasakan di sebagian belahan bumi ini. B. Pembakaran bahan bakar fosil juga menyebabkan timbulnya pencemaran udara terutama di kota-kota besar. Menurunnya kualitas udara tentu memacu gangguan kesehatan seperti pernapasan. Bahan bakar fosil melepaskan gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida yang mampu menimbulkan hujan asam, smog atau kabut asap, dan sebagainya. Yang D. Tercemarnya lautan akibat peristiwa tumpahnya minyak mentah juga perlu diantisipasi. Yang kedua, solusi terhadap keterbatasan energi yaitu dengan A. Menggunakan lampu dengan hemat energi dan menghidupkannya saat kondisi sudah gelap atau hari sudah malam. B. Menggunakan transportasi umum untuk menghemat penggunaan BBM. C. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda. D. Menggunakan peralatan listrik yang lebih efisien atau hemat energi. Energi alternatif. A. Etanol. Etanol adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap dengan aroma yang khas. Dia terbakar tanpa asap energi dan api berwarna biru yang membedakan terlihat pada cahaya biasa. Sifat fisika etanol biasanya dengan bahan utamanya yang dipengaruhi oleh keberadaan industri dioksid dan pendeknya rantai karbon etanol. Unsur etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Etanol juga dapat digunakan sebagai pelarut organik dan bahan baku senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan juga minuman beralkohol atau anggur dan vino. Etanol dapat berfungsi sebagai uji bahan makanan supaya dapat mengetahui adakah atau tidaknya lemak di dalam makanan tersebut. B. Gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas yang banyak mengandung metana yang dihasilkan dari pembusukan bahan bakar organik oleh bakteri anaerobik. Cadangan produksi gas alam di Indonesia mencapai 59 tahun dan potensi gas alam di Indonesia sangat besar dan perlu dikembangkan. Sumur-sumur gas alam di Indonesia terletak di Blok Arun Aceh, di Bontang Kalimantan Timur, di Tangguh Papua, di Natuna Kepulauan Riau. Dan ada juga manfaat gas alam yaitu sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor, BBG atau NGV, sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran. Dampak dari gas alam yaitu dengan kegiatan pengeboran sumur, menghasilkan polusi udara dan dapat mengganggu satwa liar,
Produksi gas alam juga dapat mengakibatkan kontaminasi pada sejumlah besar volume air. Air ini harus ditangani dengan baik, disimpan dan disinfektan sehingga tidak mencemari tanah dan air. Kelebihan gas alam yaitu dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan lebih ramah lingkungan karena emisi gas alam lebih rendah. Sedangkan kekurangan dari gas alam adalah gas alam masih membuat emisi gas rumah kaca. Gas alam yang tanpa proses dapat mengganggu pernapasan karena ia dapat mengurangi kandungan oksigen di udara pada tubuh. Contoh dari gas alam adalah LPG, petroleum gas, CNG compressed natural gas, LNG liquefied natural gas, metana dan etana. C. Hidrogen. Hidrogen adalah gas dan unsur yang paling ringan dan 14 kali lebih ringan daripada udara. Tumpahan langsung gas hidrogen langsung berdifusi ke udara dan tidak dapat mencemari tanah atau air. Hidrogen tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak beracun. Hidrogen dapat dihasilkan dari sumber yang beraneka ragam. Saat ini sebagian besar hidrogen diproduksi dari bahan bakar fosil, khususnya gas alam. Bahan bakar fosil dapat direformasi untuk melepaskan hidrogen dari molekul hidrokarbonnya. Dan ada juga yang terakhir, manfaat dari hidrogen. Manfaat dari hidrogen adalah untuk mencegah stres oksidatif karena antioksidan bisa membantu menetralisir radikal bebas dan menghalangi kerusakan sel. Selain itu, antioksidan juga bisa mencegah penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Senyawa hidrogen bisa disebut dengan hidrida atau istilah dengan tidak mengikat. Cara untuk mendapat hidrogen yaitu dengan mendapatkannya dari air, yaitu dengan metode ini dapat menggunakan elektrolisis yang memecah air menjadi gas hidrogen dan oksigen. D. Propana. Propana adalah senyawa alkana 3 karbon yang berwujud gas dalam keadaan normal, tetapi dapat dikompresi menjadi cairan yang mudah dipindahkan dalam kontainer yang tidak mahal. Senyawa ini diturunkan dari produk petroleum lain pada pemrosesan minyak bumi atau gas alam. Propana umumnya digunakan sebagian bahan bakar untuk mesin, barbecue atau pemanggang, dan di rumah-rumah. Propana dijual sebagai LPG yang dapat berupa campuran dengan sejumlah kecil propena, butana, dan butena. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Jika ada kalimat yang salah atau bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.